Oke, kita kali ini mau belajar bagaimana menentukan besaran gaya yang bekerja pada rangka batang. Kita gunakan bentuk dari kuda-kuda. Di sini rangka kuda-kuda kita bentuk dengan kemiringan atap 30 derajat. Masing-masing sisi kanan sama sisi kiri. Kalau tidak sama, disamakan. Kalau masih belum sama, samakan lagi. Bentang dari rangka atap kita bagi menjadi 4 bagian, di mana masing-masing bagian terdiri dari 4 meter. Sekarang kita memberi tanda untuk tumpuan, sendi dan rollnya. Selanjutnya kita buat titik buhulnya, ada titik A, B, dilanjutkan untuk titik C, D, E, F, G, dan H. Kita mulai untuk bagian lapisan luarnya dulu, baru setelah luar kita beri tanda, kita masuk penomoran rangka batang. Rangka dari rangka batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru masuk bagian dalam 9, 10, 11, 12, terakhir 13. Kita beri beban. Untuk beban kita beri tanda dengan P dengan jumlah 50 kg, P1, P2 100 kg, P3 nya 100 kg, P4 nya juga 100 kg, dan yang paling sudut pada titik B itu P5 50 kg. Nah, ini kalau dijumlah total ada 400. Nah, untuk penyelesaiannya dengan cara ini kita harus membuat gambar dulu dengan skala. Skala yang kita gunakan untuk jarak itu adalah 1:100, untuk beban 1:100. Tentunya kita tahu setiap 1 cm di penggaris mewakili 100 cm di lapangan. Kalau untuk beban 1 cm di penggaris mewakili dari 100 kg. Untuk cara perhitungannya kita dengan cara mencari RAV ditambah dengan RBP-nya. Menentukannya bagaimana? Kita menjumlahkan dari setiap beban P1, P2, P3, P4, dan P5. Wes rasa kakean cangkem, lebok ke wae. Angkane toco. Lalu dihitung total biar kelihatan mikir. 50 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 50. Oke, hasilnya 400 kg. Selanjutnya kita berikan beban tersebut pada titik A sama titik B. Bagaimana caranya? Karena posisi A sama B ini adalah bentuknya simetris, sama besar semua, maka kita bagikan 2. Jadi 400 dibagi dengan 2. Masing-masing kita berikan bebannya. Untuk titik A sebagai AV bebannya 200 kg dan BV itu adalah 200 kg. Selanjutnya menggambar titik buhul rangka batang. Ini kita buat masing-masing ini pada titiknya saja untuk memudahkan mengidentifikasi batang-batang yang ada pada titik-titik buhul. Selanjutnya kita buat tabel, di situ isinya yang tabel pertama ada titik buhul, yang selanjutnya gambar titik buhulnya dan segi banyak gaya yang bekerja pada titik buhul atau batang-batang apa saja yang ada pada titik buhul itu. Kita beri untuk titik buhul penomoran titik A, B, dan seterusnya pada tabel kolom titik buhul. Dilanjutkan kita buatnya posisinya pada bagian kirinya saja dulu atau satu bagian dulu.
Yang pertama kita mulai dari titik A di mana posisinya paling sudut. Di situ gaya yang bekerja ada AP, P1 dan batang 5 serta batang 1. Ini diberi tanda kurung, artinya apa? Artinya adalah nilai dari posisi AP dan P1 itu sudah diketahui. P1 itu dari beban, AP tadi dari pembagian masing-masing sudut tumpuan sebesar 200 kg. Yang lain kita isi-isi dulu, kita beri nomor untuk batang yang mau kita cari. Pada titik C itu ada batang 1, batang 9 dan juga batang 2. Bisa dilihat di catatan yang awal tadi saat kita gambar di mana penomoran itu kita buat ya. Kita lanjutkan untuk menggambar titik-titik yang lain. Kita mulainya dari A, C itu, terus habis dari C kita ke F, dari F kita ke G, dari G kita baru paling terakhir adalah D. Kita masukkan beban-beban yang bekerja pada titik F. Semua pengertiannya di sini dalam kurung itu adalah posisi penamaan beban yang sudah kita ketahui besarannya atau berapa angka di dalamnya. Kita mulai cara menggambarnya, kita buat sudut pada titik A. Di situ ada batang 5 dan juga batang 1 dengan kemiringan 30 derajat. Diketahui P1-nya 50 kg, AP-nya adalah 200 kg. Maka kita masukkan rumus yang dalam tabel tadi, AP dikurang P1 dikurang 5 dikurang 1. Kita masukkan AP-nya 200 dikurang 50 dapatnya 150 dikalikan 2. Pengertian 2 di sini untuk karena tadi bebannya ada 2, maka kita kalikan menjadi 2, di mana nanti satu titiknya besaran bebannya dapatnya sekian. Di sini berarti batang posisi 5, batang 5 itu nilainya adalah 300 kg. Selanjutnya batang 1 kita masukkan rumusnya. Di sini 300 dari batang 5 dikalikan dengan cos 30, karena batang 1 posisinya datar, kita ambil dengan cos dan sudutnya adalah 30, maka 800 di cos dari 30 itu 0,866. 300 dikali 0,866 hasilnya adalah 259,8. Kita bulatkan aja dari 260 guys ya. Kita bulatkan jadi 260. Jadi batang 1 260 dan batang 5 adalah besarnya 300. Kita masukkan besaran gayanya pada tabel. Oke. Kita tentukan posisi batang 5, posisinya adalah menekan. Berarti dia arah anak panahnya menuju titik buhul atau titik pusatnya. Sementara untuk batang 1 menjauh dari titik buhul dikarenakan dia adalah batang tarik. Karena posisi beban itu dari atas ke bawah, jadi posisinya minus, turun ke bawah. Selanjutnya kita kerjakan pada titik C. Kita ketahui titik C ini ada batang 1, batang 2 dan batang 9. Batang 1 tadi sudah kita dapat hasilnya 260. Batang 1 dan batang 2 ini pengertiannya batang 1 adalah sama dengan batang 2. Jadi nilai batang 1 dan batang 2 nilainya sama. Sementara posisi tegak lurus pada batang ke-9 itu nilainya adalah 0. Dan masing-masing semua menjauh dari titik buhul, yang artinya semua adalah batang tarik. Sementara 9 ini karena tidak memiliki gaya yang bekerja, besaran gayanya dia menjadi batang 0. Kita masukkan
arah gayanya. Kita tulis untuk nama dari tiap batangnya. Seperti biasa kita masukkan lagi 9 sama dengan 0 dan 2 ini nilainya sama dengan 1 tadi, 260 kg. Oke, kita lanjut pada titik F, yaitu di sini kita punya batang 9, batang 5, terus batang 10 dan juga batang 6. Titiknya ini adalah titik F. Oke, kita tuliskan karena sudah diketahui semua yang sudah diketahui dalam kurung. Kita sekarang mencari hanya yang belum diketahui. Nah, di sini kenapa bila diperhatikan setiap rumusnya hanya ada 2, maksimal hanya 2 yang belum diketahui, selebihnya telah diketahui. Maka apabila kita ingin mencari setidaknya 2 batang itu yang masih belum diketahui. Selanjutnya batang 5 kita masukkan sebagai nilainya 300, P2 nilainya 100, maka 300 dikurang 100 sama dengan 200. 200 adalah nilai dari batang 6. Selanjutnya untuk batang 10-nya karena posisinya miring, maka 200 hasil dari batang 6 kita kalikan dengan sin 30, hasilnya adalah 100. Maka batang 10 nilainya adalah 100. Masing-masing memiliki batang tekan. Kita masukkan angkanya. Oke, kita lanjut masuk ke titik G. Di sini titik G batang yang tersedia adalah batang 6, 11 dan 7 serta diketahui P3-nya sebesar 100. Di situ ada kesalahan penulisan ya. Di situ ditulisnya 200 padahal 100. Ya namanya manusia hilaf. Enggak apa-apa. Wajar. Oke, sudah diketahui batang 6 kita buat dalam kurung. Selanjutnya P3 juga sudah diketahui. Yang belum diketahui itu batang 7 dan batang 11. Kita langsung masukkan diketahuinya batang 6 dan batang lagi, kebanyakan ngomong batang. P2. Nah, 200 dikurangi 100 sama dengan sisa 100. Maka hasil dari batang 11 ini nilainya adalah 100. Terus batang 7 gimana cara mencarinya? Batang 7 otomatis, karena apa? Batang 7 posisi kemiringannya sama dengan batang 6. Karena posisinya sama, maka nilainya sama. Ingat, kita buat posisi rangka atapnya ini bentuknya simetris. Posisi kanan dan kiri kemiringannya sama dan besaran tiap bentangnya adalah sama. Kalau kita udah ngerjakan di posisi kiri, maka otomatis nilainya mengikuti pada posisi kanan. Tinggal kita lengkapi aja. Ingat, ini dilakukan dengan posisi kanan dan kiri simetris. Untuk rangka batang, ingat posisi anak panahnya menyesuaikan tarik dan tekan. Kalau tarik posisinya menjauh dari titik buhul, kalau tekan dia posisinya mendekati titik buhul atau menuju titik buhul.
Oke, dalam tabel kita lanjutkan, kita masukkan, kita selesaikan, kita tuntaskan sampai paripurna, tidak ada yang terlewat. Kita masukkan gaya yang bekerja di masing-masing batang sesuai dengan hasil penjumlahan kita. Tabel ini sebenarnya bukan persyaratan utama, tapi hanya untuk mempermudah kita dalam membuat daftar. Tapi kalau misalnya punya cara lain, boleh, silahkan, bebas dikembangkan sendiri. Oke, pada titik D kita belum sempat menyelesaikan, tapi karena posisinya tadi kita sudah dapat angkanya, kita tinggal masukkan saja yang belum diketahui. Di titik D itu kan 12 dan 13, tapi secara pencerminan kalau kita sudah mengerjakan di satu sisi, maka sisi yang lain hasilnya tinggal mengikuti. Maka langsung kita tuliskan aja 12 hasilnya berapa, untuk 13 batang 13 hasilnya berapa, mengikuti pada titik pukul H. Selanjutnya di situ ada batang 8 saja yang belum diketahui, maka kita bisa masukkan untuk besaran batang ke-8 itu sama dengan 5. Yang titik E pun demikian. Selanjutnya yang paling terakhir B, ini otomatis sudah diketahui semua, tinggal kita boleh kamu masukkan semua untuk nilai-nilainya. Ya, oke, itu aja hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See ya.